Shalom semua. Mari kita memuji dan menyembah nama Yesus. Saya Ada, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan angkat pujian Bapa yang terbaik. Bapa
Mari kita angkat pujian, Tuhan Yesus baik. Kasih setiamu Tuhan, satu kata mampu bagiku.
bersatu di dalam doa. Tuhan, di pertengahan ibadah kami hari ini kami akan memberikan persembahan. Kiranya Tuhan Engkau memberkati tangan-tangan yang akan memberi, sehingga persembahan kami ini dapat menjadi berkat bagi gereja ini dan dapat berbawa harum di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami syukur memberi. Haleluya. Mari kita angkat pujian kecapan dan dihafal kepada kita. Saya persilakan.
pikiran kami kacau Tuhan Yesus. Semua itu kami ikat patahkan, kami hancurkan hanya di dalam nama Yesus. Tuhan, saat ini Bapa, anak kami menyampaikan firman-Mu Tuhan. Biarlah ini Bapa, Engkau yang berbicara lewat mulut tidak anak ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, kami bersyukur, haleluya, amin. Silakan tunduk kembali. Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan, di satu minggu ini, satu minggu kurang ya, kita berkumpul lagi di rumah Tuhan. Kita sama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan ya saudara ya. Khotbah saya pada sore menjelang malam ini, saya ingin menyampaikan tentang pentingnya memiliki Roh Kudus itu. Apa Roh Kudus itu? Roh Kudus itu adalah gambaran dari Allah. Nah, setiap kita di dalam kehidupan kita ya, terkadang tuh banyak sesuatu hal yang tidak kita inginkan, saudara. Tetapi Tuhan selalu mengirimkan dan memberikan penolong bagi kita dengan segala caranya, yang kadang itu tidak kita duga-duga, yang mungkin menurut manusia segini, tapi menurut Tuhan tuh segini, ya saudara ya. Dan kalau kita menuruti firman Tuhan dan menuruti perintahnya, Tuhan akan selalu ada dan hadir dalam kehidupan kita ya saudara. Mari sama-sama kita buka kitab kita dalam Yohanes 14 ayat 15 sampai 17. Sudah ketemu saudara? Amin. Saya bacakan Yohanes 14 ayat 15 sampai 17. Judul perikop, Yesus menjanjikan penghibur. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan ada di dalam kamu. Nah, saya menyimpulkan dari ayat ini ya saudara ya, segala sesuatu ketika kita menuruti perintah Tuhan atau menuruti firman Tuhan, kita tuh akan diberikan Roh Kudus sama Tuhan. Roh Kudus itulah yang tinggal di dalam kita. Roh Kudus itulah yang tinggal berdiam di dalam hati kita, ya, saudara. Dan saya mencatat di sini apa itu arti perintah. Saya mencari menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, perintah adalah perkataan yang bermaksud menyuruh melakukan sesuatu. Dan saya juga mencari perintah menurut Alkitab, saudara. Menurut Alkitab, perintah menjalankan perintah-perintah yang diberikan oleh Tuhan. Nah, apa sih perintah yang diberikan oleh Tuhan itu kepada manusia itu, yang kepada kita? Misalnya nih, kita suruh jadi WL. Mendadak nih. Kamu jadi WL ya, kamu harus siap. Soalnya ini kita mendadak gini pokoknya. Kita tuh harus siap. Segala sesuatunya ya yang diberikan Tuhan itu kita harus siap ya saudara ya. Dan saya juga mencatat di sini pengertian arti perintah itu sendiri, yaitu kalimat yang berisi permintaan atau menyuruh orang untuk melakukan sesuatu yang kita kehendaki. Contohnya misalnya nih, saya disuruh latihan musik, ya saya latihan musik, gitu ya saudara. Terus misalnya si Hani disuruh mamanya nih, Hani kamu baca kitab ya, gitu. Ya Hani melaksanakan itu, Hani menuruti perintah mamanya. Siapa tahu Tuhan itu berbicara lewat mamanya Hani supaya Hani itu membaca kitab, gitu ya saudara ya. Nah, lalu saya juga mencatat di sini, apa sih perintah Tuhan yang Tuhan mau dalam kehidupan kita? Apa ya?
sampai 23. Sudah ketemu saudara? Amin. Amsal 4 ayat 20 sampai 23. Judul berikut, nasihat untuk mencari hikmat. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Janganlah semuanya itu menjauh dari matamu, simpanlah itu di dalam lubuk hatimu. Karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya, dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Jagalah hatimu dari segala kewaspadaan, karena dari situlah dipancar kehidupan. Saya mencatat di sini yang pertama dari Amsal 4 ayat 20 sampai 23 ini, yaitu firman Tuhan. Kita memperhatikan firman Tuhan, kita mendengarkan firman Tuhan, kita arahkan telinga kita tuh kepada firman Tuhan, dan jangan menjauhkan diri kita dari firman Tuhan dan Roh Kudus itu. Karena di sini ya saudara ya, jagalah semuanya itu, janganlah, saya ulangi saudara, janganlah semuanya itu menjauh daripadamu, simpanlah itu di dalam lubuk hatimu. Simpan firman itu di dalam hati kita, di dalam lubuk hati kita. Jangan sampai firman itu hilang di dalam kita. Ya saudara. Yang kedua, menjaga hati agar kita tidak menjauh dari Tuhan ya saudara ya. Menjaga hati kita dari segala kewaspadaan, karena disitulah terpancar kehidupan kita ya saudara. Dan perintah Tuhan supaya kita menjaga firman-Nya dan Roh Kudus-Nya. Yang pertama, perhatikanlah firman Tuhan. Apa yang disampaikan dengan hamba-hamba Tuhan ya saudara, kita perhatikan. Apa yang Tuhan sampaikan lewat hamba-hamba Tuhan itu kita perhatikan ya saudara. Yang kedua, arahkan telinga kita kepada firman Tuhan ya saudara. Yang ketiga, jangan kita menjauhkan firman Tuhan itu dari mata kita. Jangan kita menjauh dari firman Tuhan. Jangan kita itu mundur dari firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu hidup bagi kita. Bagilah kita tuh firman itu hidup ya saudara. Jangan sampai kita meninggalkan Tuhan hanya karena masalah sepele. Jangan sampai kita menjauhkan diri dari Tuhan itu hanya karena masalah sesuatu hal yang itu hanya masalah sepele ya saudara. Yang keempat, simpanlah firman itu di dalam lubuk hati kita. Karena saya tidak juga di sini. Karena ketika kita menjauhkan diri daripada Tuhan atau tidak memperhatikan firman Tuhan, kita tidak tahu apa sih perintah Tuhan yang Tuhan mau di dalam hidup kita ini. Apa sih yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita ini? Ya saudara, kita tidak mengerti jika kita tidak mendengarkan atau tidak memperhatikan firman Tuhan itu. Kita tidak tahu maksud Tuhan itu apa di dalam kehidupan kita ketika kita tidak mendengarkan firman Tuhan itu, dan tidak ada Roh Kudus dalam hidup kita ya saudara. Dan apa sih akibatnya ketika kita itu memperhatikan firman Tuhan? Yang pertama, kita mendapatkan sumber kehidupan, sumber mata air kehidupan yang tidak akan habis di dalam roh kita dan hati kita. Apa itu sumber kehidupan? Sumber mata air kehidupan itu ialah firman Tuhan dan Roh Kudus. Ya saudara, jika kita setiap hari diisi Roh Kudus, jika kita setiap hari diisi firman, roh kita ini hidup. Roh kita ini hidup, bukan mati. Ya saudara, selalu diisi oleh firman Tuhan. Itulah kita hidup. Ya saudara. Yang kedua, ketika kita mendapatkan kesembuhan dan ketenangan di dalam hati kita, ada damai sejahtera di dalam hidup kita, ada sukacita. Jika ada orang yang ngomongin kita gini-gini, kita
senyum aja kayak iya gitu ya saudara. Adanya damai sejahtera di dalam hidup kita, adanya kasih, adanya sukacita. Nah, lalu apa dampaknya jika orang itu tidak mendengarkan firman Tuhan? Yang pertama, tidak adanya sumber mata air kehidupan. Jadi jika kita tidak memperhatikan firman Tuhan ya saudara, tidak ada mata air kehidupan di dalam hati kita. Jadi di dalam roh kita ini mati. Bukan tubuh fisik kita yang mati ya, tapi roh kita. Roh yang di dalam kita ini mati. Jadi kita tidak bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah ya saudara. Yang kedua, tidak ada ketenangan. Yang ada di dalam hati itu stres, depresi, tidak ada damai sejahtera, selalu marah-marah. Misalnya nih, ini cerita kehidupan saya sendiri ya. Waktu saya kelas 2 SMP, pokoknya saya tuh waktu itu stres, depresi. Pokoknya ya Tuhan, aku pengen aja deh. Pokoknya saya bilang kayak Tuhan, kenapa sih? Kenapa Tuhan itu gak ngambil saya dari lahir aja ya? Dari sebelum saya itu lahir di sini saya capek Tuhan. Saya stres, saya depresi. Saya pokoknya tuh segala sesuatu saya tuh kayak habis akal lah, kayak apa ya caranya untuk menghadapi ini semua gitu. Lalu waktu kelas 2 SMP, saya kan sering pulang jalan kaki dari sekolah sampai rumah. Lalu waktu saya jalan kaki itu kan saya ada di depan SMP SMA 2 situ, kan sering banyak truk lewat kan. Saya bilang kayak gini, Tuhan, kalau saya ini ingin menabrakkan diri saya, siapa ya? Saya mau lihat orang yang sayang sama saya. Itu pemikiran saya waktu itu tidak ada firman dan tidak ada Roh Kudus. Jadi waktu saya ingin melangkah, baru satu langkah itu naik aspal, terdapat pikiran seperti ini. Kalau kamu bunuh diri, menabrakkan diri, kamu memang nanti masuk mana? Masuk surga atau masuk neraka? Lalu dengan kata-kata itu saya langsung mengundurkan diri, saya langsung jadi untuk bunuh diri. Saya pikir, oh iya ya, dosa-dosa saya waktu itu kan banyak gitu ya saudara. Nah, lalu saya tidak jadi untuk bunuh diri. Dan waktu mungkin bulan yang berbeda, tapi tetap pikiran yang sama. Waktu itu saya benar-benar capek, stres lah, kayak apa sih? Pokoknya ngadapin ini kayak apa Tuhan gitu. Sampai saya itu menulis surat untuk keluarga saya. Pokoknya surat-surat untuk jika nanti saya itu gak ada, kalian tuh gak usah sedih gitu. Jadi waktu itu sama di depan SMA 2 juga, saya ingin bunuh diri gitu. Tapi pikiran itu lagi yang terlempar di dalam pikiran saya. Kalau kamu mati, kamu masuk mana? Surga atau neraka? Jadi saya mengundurkan diri, oh iya, gak jadi. Tapi saya hampir sekali kecelakaan. Itu tanpa diduga-duga ya saudara. Hampir sering kecelakaan. Pokoknya ya kehidupan saya dulu tuh sangat-sangat membahayakan sekali ya saudara. Itu jika kehidupan kita tuh tidak ada firman dan tidak ada Roh Kudus. Pikiran kita tuh pendek, pikiran kita tuh kekanak-kanakan lah. Nah, lalu tadi ada yang saya sampaikan, simpanlah firman itu di dalam lubuk hati kita. Nah, lubuk hati, apa sih arti lubuk hati itu? Lubuk hati itu suatu tempat untuk menampung firman Tuhan atau hati nurani kita. Tempat di mana kita bisa dapat membedakan yang mana yang benar dan mana yang salah. Jadi kita tuh jika kita menyimpan firman itu di dalam hati kita, kita tahu nih, kita bisa membedakan, oh yang ini baik buat aku, oh yang ini tidak baik buat aku. Jadi kita tuh bisa memilah jika kita ada firman Tuhan. Jadi firman Tuhan itulah yang menuntun kita ke jalan. Misalnya saya mau ke sini, tapi firman Tuhan itu atau Roh Kudus itu berbicara, kamu jangan ke sini, kamu ke sini. Jadi ada tuntunan.
Yohanes 14 ayat 26. Saya bacakan saudara, Yohanes 14 ayat 26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi saya mencatat di sini saudara, ketika kita mendengarkan firman Tuhan, ketika kita menyimpan firman Tuhan itu di dalam hati kita, memperhatikan firman itu, maka Tuhan itu akan memberikan dan mengutus seorang penolong dan penghibur, yaitu Roh Kudusnya sendiri di dalam untuk masuk ke dalam hati kita, supaya kita tahu bahwa jalan mana sih yang harus kita tuntun ini. Jadi kita juga tahu hati kita itu harus selalu diisi dengan firman Tuhan dan Roh Kudusnya agar tidak kosong. Jadi kalau kosong itu kan kita tidak tahu ya, oh jalan mana ya yang harus aku tempuh ini, jalan mana ya yang harus aku pilih. Kita bingung, kita kebingungan sendiri. Nah, ketika ada firman Tuhan dan Roh Kudus itu, kita berdoa dulu sama Tuhan. Tuhan, aku mau ke jalan ini. Jalan ini baik gak ya buat aku? Jalan ini tidak baik gak ya buat aku? Jadi kita berdoa dulu, bergumul dulu tuh sama Tuhan. Jadi ketika kita mau melakukan sesuatu, ketika kita ingin memilih sesuatu jalan, kita tanya dulu sama Tuhan. Jika kita ada Roh Kudus di dalam hati kita, ada firman Tuhan. Jadi berdoa di dalam kamar, Tuhan, aku ingin masuk sini. Kamu setuju? Tuhan, ini baik gak ya buat aku? Tuhan, ini tidak baik gak ya buat aku? Jadi Tuhan tuh selalu menuntun kita. Jadi mau kayak apapun kita, ketika kita diisi oleh firman, ketika kita ingin memilih jalan kita, Tuhan itu langsung kayak jangan, kamu jangan ke situ, kamu ke sini gitu. Itu ketika kita ada firman dan Roh Kudusnya. Juga ketika kita memiliki Roh Kudus dalam hati kita itu, kita diajarkan, kita diingatkan ketika kita melakukan hal-hal yang salah atau yang tidak benar. Misalnya, saya ini melenceng nih dari ini, saya mau kesini deh. Terus Tuhan itu selalu mengingatkan, kok kamu jangan ke situ? Kamu tuh nanti kalau ke situ kamu jatuh. Jangan ke situ. Roh Kudus itu berbicara. Ketika kita tuh selalu diisi ya, Roh Kudus aktif. Di sini sama di sini selalu berbicara ya saudara. Kayak terdengar pikiran, kamu tuh jangan ke situ. Di situ tuh tidak baik buat kamu. Kamu tuh kesini aja. Tapi Tuhan, itu seperti Tuhan. Tidak, kamu kesini aja. Itu ketika ada pimpinan di dalam hati kita. Ya. Jadi isilah hati kita itu dengan Roh Kudus dalam firman-Nya. Mintalah sama Tuhan, berdoa, Tuhan, aku mau minta Roh Kudus-Mu. Aku mau dipenuhkan oleh Roh Kudus-Mu. Aku mau selalu diisi oleh firman-Mu. Nah, sekarang ini kan anak-anak pemuda, anak-anak sekolah minggu kan disuruh ya untuk baca firman Tuhan ya. Itu supaya hati kita tuh diisi oleh firman kita, supaya nanti ketika kita main musik ataupun segala macam, kita tuh tidak jatuh dalam kesombongan. Kita tuh tidak meninggikan diri kayak, aku ini bisa main musik karena diri aku. Bukan, itu karena Yesus. Ya, jadi itulah manfaatnya ketika kita selalu diisi oleh firman Tuhan, selalu diisi oleh Roh Kudus. Kita tahu, ya saudara. Nah, Roh Kudus itu peran penting bagi Roh Kudus itu tuh dalam kehidupan kita, karena Roh Kudus itu matrai bagi kehidupan kita. Karena kalau misalnya gini ya, kalau kita tidak ada Roh Kudus itu kan kita ini mati. Kita ini mati, bukan mati secara
Kudus itu materai bagi kita, bagi kehidupan kita. Jadi jangan sampai kita itu tidak dipenuhkan oleh Roh Kudus ya. Jadi saya percaya anak-anak pemuda di sini itu dipenuhkan semua oleh Roh Kudus dari Tuhan. Tidak ada yang tidak, karena Tuhan itu mau kalian itu selalu, karena Tuhan itu mau kalian gitu. Jadi saya percaya di tempat ini semua anak-anak pemuda di sini yang hadir di sini itu sudah dipenuhkan oleh Roh Kudus ya saudara. Nah, yang ketiga, Roh kebenaran. Roh kebenaran ini sama ya saudara. Roh kebenaran itu Roh Kudus. Nah, mari kita buka di dalam Yohanes 16 ayat 13. Yohanes 16 ayat 13, yaitu, tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Nah, ini peran penting. Itu mengapa Roh Kudus itu ya saudara menjadi peran yang paling penting di dalam hidup kita, di dalam diri kita, gitu ya. Karena ketika ada Roh Kudus, seperti saya katakan tadi, ada pimpinan yang menuntut kita menerapkan apa yang menjadi kebenaran, bukan kesalahan. Nah, dan memikirkan hal-hal yang tidak baik di dalam kita. Jadi misalnya kita melakukan kesalahan ini, kita itu disingkirkan dari itu semua. Misalnya kita jatuh itu, tapi kita tidak sadar kalau itu kita jatuh. Nah, ada Roh Kudus itu terkadang berbicara bukan hanya lewat pikiran kita, tapi firman Tuhan itu Tuhan itu berbicara bisa lewat orang lain, bisa lewat dari hamba-hamba Tuhan, orang-orang sekitar kita. Roh Kudus itu bisa berbicara. Nah, yang memikirkan hal-hal yang tidak baik itu ketika kita melakukan kesalahan saudara, kita tuh selalu diingatkan, entah itu dengan dari hamba Tuhan, khotbah hamba Tuhan, kita tuh jangan ini, kita tuh jangan itu. Jadi kayak, oh iya, kayaknya aku sudah terlalu jauh deh, kayaknya aku ini sudah jatuh, aku harus cepat-cepat deh untuk memperbaiki itu semua, minta ampun gitu ya. Jadi kita tuh selalu diingatkan, Roh Kudus itu tidak berbicara lewat diri kita juga, tapi bisa lewat mana saja. Jadi kita disingkirkan dari hal-hal yang tidak baik. Roh Kudus itu juga adalah penolong bagi kita. Jadi Roh Kudus itu adalah roh yang selalu membimbing kita ya. Dia itu tidak pernah sekalipun meninggalkan kita ya. Tetapi ketika kita misalnya nih setengah-setengah mau ikut Tuhan, setengah-setengah mau ikut Yesus, itu Roh Kudus itu tidak acuh, Tuhan itu tidak berkenan ya. Misalnya aku mau satu pegang tangan Tuhan, aku mau satu pegang tangan dunia, itu tidak bisa ya saudara ya. Karena ketika kita ingin ikut Tuhan, itu komitmen. Oh, aku mau ikut Tuhan, ini sudah. Kalau mau ikut dunia, ikut dunia. Kalau mau ikut Tuhan, ikut Tuhan, gitu ya saudara. Jadi jangan kita tuh setengah-setengah ikut Tuhan ya. Di dalam komitmen itu ya, karena Roh Kudus itu hanya mendatangi orang-orang yang menyembah di dalam roh dan kebenaran. Jadi kalau misalnya kita setengah-setengah ikut Tuhan, setengah-setengah ikut dunia, itu tidak berkenan ya saudara. Tidak ditolak ya ibaratnya sama Tuhan gitu. Dan saya mau catat juga di sini, mengapa anak-anak Tuhan itu harus dibaptis dengan Roh Kudus dan harus diisi oleh firman-Nya. Nah, mengapa? Supaya
di dalam hati kita ini tetap terjaga agar kita itu tidak melenceng ke sana kemari ya saudara, agar dalam hati kita itu ada pimpinan. Dan itu mengapa anak-anak Tuhan itu harus dibaptis oleh Roh Kudus, supaya hati kita tuh harus dibaptis dan harus diisi oleh firman-Nya, karena supaya hati kita ini selalu terjaga, selalu tidak melenceng ke sana kemari. Ketika kita mengambil jalan yang salah, selalu diarahkan gitu ya saudara. Nah, saya ingin bertanya kepada anak-anak pemuda, mau gak sih anak-anak pemuda itu dibaptis oleh Roh Kudus? Pasti mau semua ya saudara, tidak ada yang tidak mau, pastinya mau gitu. Nah, bagaimana caranya agar kita tuh mendapatkan Roh Kudus itu? Kita berdoa sama Tuhan sungguh-sungguh, tidak berdoanya tidak meminta hal yang lainnya kayak uang misalnya atau apa segala macamnya. Tidak, berdoanya minta Roh Kudus. Tuhan, aku mau Roh Kudus-Mu. Tuhan, aku mau selalu diisi firman-Mu. Nah, kita berdoa sama Tuhan dengan sungguh-sungguh. Jika kita sungguh-sungguh berdoa sama Tuhan, meminta, kita akan dikasih sama Tuhan. Kita akan diberikan sama Tuhan. Ya saudara ya. Nah, kenapa firman Tuhan itu harus ada di dalam hati kita dan harus ada di dalam diri kita, supaya hati kita ini tidak kosong. Itu mengapa ya saudara? Kita buka di dalam Matius 4 ayat 4. Matius 4 ayat 4 ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Nah, itu mengapa kita tuh ketika kita hidup di dalam dunia ini kan, kita tuh ada makanan, cuman makannya di dalam dunia fisik, bukan dunia roh gitu kan. Nah, mengapa kita tuh harus diisi? Mengapa kita harus selalu diisi oleh firman Tuhan? Karena firman Tuhan itu adalah kehidupan bagi kita. Roh Kudus itu kehidupan bagi kita. Karena kalau nggak ada Roh Kudus kita mati ya saudara, bukan tubuh fisik kita yang mati. Nah, dan juga cari Roh Kudus itu dan firman itu, karena kita hidup di dunia ini tuh bukan hanya soal makanan yang ada di dunia ini ya, tetapi makanan yang keluar dari mulut Allah, firman yang keluar dari mulut Allah. Jadi saya ajak anak-anak pemuda di sini, mari cari firman Tuhan itu, cari Roh Kudus itu, karena ketika kita meminta sama Tuhan, Tuhan tuh ada, Tuhan tuh memberikan, Tuhan itu menunggu. Mau nggak ya anak ini membukakan pintu buat saya? Mau nggak ya anak-anak pemuda ini menaruh hatinya sepenuhnya pada saya? Ya saudara. Jadi saya mengajak anak-anak semua di sini untuk mencari Roh Kudus itu. Jadi supaya hati kita ini selalu terisi, terpenuhi oleh Roh Kudusnya selalu. Nah, amin untuk firman Tuhan. Saya undang anak-anak pemuda semua untuk berdiri. Kita angkat pujian Bapa yang